Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Erwin Span dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini tradingnya gimana nih hari ini nih? Hari ini meriah sekali ya. Kenapa? Karena grup Barito naik semua ya. Wow. Dan pasti pada dapat profit dong, ya kan? Eh ya ada beberapa hal, tapi saya rasa sudah tidak krusial. Salah satunya, kenapa cuan bisa arah? Ya, tadi saya dapat info kalau hari ini yang net buy itu adalah JP Morgan, asing. Dia yang sikat semua itu. Wow. Bukan saya ya berarti ya. Saya udah ngomong nih. Bukan saya lagi duduk manis. Saya sudah tidak nyaris nggak terlalu involve lagi karena udah kita pindahin. Ya, ada beberapa emiten sudah kita pindahin, jadi nggak di saya sepenuhnya. Dan ada ya sesuai dengan perkiraan nggak mungkin kan Prayogo sudah menjadi orang nomor satu terus turun jadi nomor tiga terus nggak ngapa-ngapain, dan ini buktinya ya, jadi pasti akan comeback. Kalau tadi kalau ditanya sampai kapan, valuasi sampai berapa, saya juga nggak tahu. Kita jaga trailing stop aja ya, jaga trailing stop. Kita coba perlu berdamai sama diri kita, keserakahan kita, dan ngerti arti kata cukup. Kalau nggak dari saham Barito pun kita sebenarnya masih dapat peluang dari saham yang lain kok, gitu ya. Jadi ya harusnya, cuma saya tadi kayak ada nasabah yang berapa waktu ini bukan benar-benar under saya, tapi dia cukup kakap dan di handle langsung sama ada sales gitu ya. Dan belakangan ini nggak kebenaran aja gitu. Giliran dia masuk Arto ya koreksi, giliran masuk BBB-nya volatile, swing, nggak enak. Sorry, sebelumnya dia udah beli brand, terus brand dia jual ganti ke Arto. Nah, itu udah mulai salah dari itu. Padahal saya udah warning ya, Arto udah nggak mungkin masuk dulu. Saya sudah selesai dan sebagainya. Tapi ya namanya ngeyel ya, dia merasa oh ini masih bagus. Ternyata hari ini brand malah naik, dan hari ini saya suruh beli brand, dianya lagi mogok atau gimana gitu ya. Saya bilang akhirnya malah beli cuannya beli juga cukup tinggi di 7.300. Ya, jadi uh, ya gitu. Jadi tradingnya masih berantakan banget ya. Nggak mau ditata, nggak mau diatur gitu ya. Ini repot juga nih. Ada nasabah karakter kayak gini dan ternyata banyak gitu. Nah, saya harap teman-teman kalau sudah sama Winterstock harusnya tradingnya udah lebih calm ya, udah lebih steady. Trading tuh udah lebih ketata gitu ya, lebih ngerti saham mana yang mau beli, mana yang nggak dibeli gitu ya. Kayak kemarin mereka kayak orang itu, wah akhirnya akhirnya kapok bener, jadi kayak nggak kebenaran gitu ya. Ya ini pelan-pelan saya mau coba bantu untuk menata psikologi trading dan menata cara tradingnya untuk yang baik dan benar. Hmm, Ya, masalahnya adalah dia di handle tadinya bukan saya. Ini karena dia nasabah cukup gede, akhirnya saya ikut turun tangan lah gitu loh, bantuin. Padahal harusnya ya capek juga loh yang ngurusin yang bukan bagian kita gitu. Makanya kenapa saya ajak untuk kalian tuh trading di under saya, dan itu udah nanti akan jadi bagian dari purna jual, part of service gitu ya. Ya sejauh ini oke kan, sejauh ini profitnya jalan. Rekomendasi saya, walaupun mungkin sempat awalnya merah tapi at the end juga masih bisa hijau. Kalau memang harus cut loss, kita disiplin cut loss, tapi antara menang sama kalah lebih besar menangnya gitu. Itu yang penting kan.
Jadi ini saya lagi dandanin ini nih, orang ini nih. Ya, itu curcol hari ini ya. Jadi market hijau, market beberapa waktu ini kita dapat kita akan dapat angin bagus banget gitu ya, bagus terus gitu tepatnya, dapat anginnya bagus terus. Tapi somehow di luar sana banyak loh yang tradingnya berantakan, tubruk sana tubruk sini. Jadi berbahagialah kalian yang on the right track gitu istilahnya. Oke, tadi ada pertanyaan mengenai PANI ya. PANI right issue 5.000, dan harga saat ini PANI berapa sih? Coba saya cek. Kayaknya di bawah 5.000. Ya, 4370. Lagi di support sih sebenarnya. Nah, hmm, ada orang bilang beli itu sekarang. Nggak mungkin kan induk sama anak, maksudnya right issue lebih mahal right issue-nya induknya. Ya, ini faktanya. Tapi masalahnya adalah orang juga lagi malas beli. Soalnya harganya udah terlalu premium. Udah kayak istilahnya, mereka juga udah jadi ada kayak ada resistance, ada barrier-nya. Memang sengaja dibuat begitu supaya diserap oleh investor strategik mereka gitu ya. Apakah valuasi ini jadi lantas, wah berarti masih bagus atau enggak? Kalau saya bilang rasanya sudah, kalau masih bagus pasti masih bagus ya. Tren pasti masih bisa naik. Cuma harga right issue-nya 5.000, masa harganya 1 banding 1 gitu ya. Jadi nggak ada bargaining-nya gitu loh. Biasanya orang mah right issue harga yang diterbitkan saham baru itu lebih murah. Mungkin ini keyakinan mereka kali kalau saham yang mereka terbitkan ini valuasinya, nilainya pasti akan membuat PANI menjadi lebih hebat lagi. Kalau saya sih nggak terlalu buying story kayak begitu ya, apalagi perusahaannya agak gimana gitu ya. Saya lebih, tapi ya kita coba aja gitu. Makanya that's why saya nggak terlalu banyak melihat man behind emiten gitu ya. Kalau kita terlalu bergantung, kemudian kalau orang ini udah nggak ada gimana? Plus, jadi saya juga lebih fokus di, nggak terlalu fokus di fundamental, lebih fokus di technical, karena technical itu menceritakan segalanya. Kalau memang sudah harus jual, ya kita jual. Kalau memang waktunya masih bisa beli, kita beli. Jadi, kadang fundamental itu menjebak kita loh. Contoh, umpamanya ada orang bilang kayak gini, cuan itu mau ke 20.000, umpamanya gitu. Dia nggak cerita justifikasi, nggak cerita apa-apa, karena harga saat ini 20.000 itu jauh, masih di atas, sekarang masih di level 7.350, orang langsung bilang, berarti keren banget tuh bisa segitu. Nah, jadi dipegang kuat-kuat, nanti kalau sampai sahamnya someday, amit-amit loh ya, amit-amit, kalau sampai sahamnya someday koreksi, dia nggak bakalan jual. Yakin aja. Pokoknya penting yakin Pak, pasti. Saya bilang, di bursa itu nggak ada keyakinan, ya, nggak ada sesuatu yang pasti. Lebih pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Ya, kenapa saya bilang gini? Saya selalu ingetin ya, saham cuan itu naiknya udah terlalu tinggi dari 200. Jadi harga saat ini sebenarnya itu harga bonus. Jadi jangan sampai meyakini bahwa 20.000 endingnya. Belum tentu. Bisa aja dia turun dulu, baru nanti naik lagi. Dan bisa aja besok-besok naiknya. Masih yang akan datang nggak langsung besok. Bisa nggak? Bisa, semua bisa. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau kayak PANI, apakah PANI bisa dan naik? Saya yakin pasti ya. Grup Salim kalau masuk saham nggak main-main. Cuma pertanyaannya adalah beneran masuk atau masuk-masuk doang gitu ya. Jadi ya tetap saya ingatkan teman-teman untuk berhati-hati. Trading itu yang penting kita beli saham itu, eh, jangan jangan sampai jadi
Bagus sih mau jadi Warren Buffett, bagus, cuma di Indonesia rasanya belum cocok rasanya ya. Kalau mau bilang Pak Lo Keng Hong itu kayak Warren Buffett, are you real? Are you sure? Are you sure? Kayak Warren Buffett. Warren Buffett itu kalau beli saham itu lama loh. Dan kalau dia lama pegangnya, belum tentu dijual. Dan kalau dijual ya udah jual gitu. Nah, Pak Lo Keng Hong pegang saham paling banter berapa lama sih? Bisa sampai kayak Warren Buffett kah? Puluhan tahun sepanjang hayatnya? Enggak rasanya. Kalau udah cuan juga dijual sama dia. Artinya apa? Ya trader, ujungnya trader juga. Ya tanpa mau mendiskreditkan, intinya semua ya Indonesia itu nggak bisa ya, belum bisa lah untuk kayak gitu. Ya, sementara trading ya kalau rasa sudah profit, kita sudah dapat gainnya ya udah. Oke, kita masuk ke market review. IHSG keren ya. Sempat bikin higher high, saya udah happy banget. Sempat bikin kayak istilahnya breakout ya, tapi ternyata dia gagal, turun sedikit. Tapi kalau lihat candlenya berarti masih bisa lanjut ya. Transaksi hari ini juga cukup besar, hampir 9,5 T, cuma kurang sedikit lagi jadi 9,5 T. Dan asing net buy cuma 43 miliar, cuma lagi ya, 43 miliar cuma. Ya hati-hati ya, ini kayak gini masih bisa rawan koreksi juga ya. Oke, terus bagaimana dengan sektoralnya? IDX Basic, wow cakep ya, moga-moga bisa naik, bisa breakout ini. Nah, kalau bisa breakout ini cakep lah. ABCDX Basic Consumer Cyclical, nice ya. Kepentok Skyline tuh turun, koreksi kepentok selendang, moga-moga bisa segera rebound, bisa comeback lagi. Terus energi, wow breakout, nah ini kalau bisa breakout lagi cakep nih ya. Sektor finance, waduh, siap-siap ke bawah nih ya, jadi waspadai koreksi sektor finance. Healthcare juga masih di bottom banget, dia belum kemana-mana, transaksi juga kecil. Industri, aduh kayak tangga turun ya, saya juga skip. Infrastruktur, wow cakep ya, ini chartnya brand udah gitu aja, udah persis banget. Consumer non cyclicals, nice, bisa rebound, moga-moga bisa naik lagi ya, bisa breakout lagi. Terus properti swing, moga-moga juga bisa naik lagi. Tekno, waduh ya bagus lah, ini masih boleh, masih aman. Transportasi ya jaga di support lagi aja ya. Itu market review ya, rasanya nggak banyak katalis nih, jadi waspadai koreksi ya. Kalau cuma ngandalin brand doang ya bagus-bagus aja sih, harapan saya brand naik, iya sih juga ikut naik. Oke, itu market review kita, dan sekarang kita masuk ke ulasan. Pertama Saratoga, itu rekomendasi kita untuk tadi pagi, dan Saratoga hari ini keren ya, masih oke. Kalau buying triggernya belum kebeli, belum tereksekusi, tunggu di bawah di area selendang dan skyline, moga-moga bisa swing dulu. Habis itu BBTN juga sempat breakout, tapi dia swing di bawah swing, moga-moga bisa naik lagi. Transaksinya ingat dia model candlenya kayak gini, jadi nggak kaget ya pola begini ya. Yang penting yakin aja kalau perusahaan ini adalah perusahaan bagus. Habis itu adalah OASA juga swing, buy on weakness, moga-moga bisa segera naik lagi. Terus habis itu NCKL malah bagus nih ya. Besok kalau lanjut lagi sih cakep lah ini. Terus habis itu ada Mayora, satu lagi dari Mayora juga bagus ya, rebound dari support.
Cakep. Oke, itu untuk ulasan. Dan untuk besok tanggal 29 apa nih yang bisa diperhatikan? Pertama, Medco rebound dari bottom support. Selama ini dia ketahan di level itu dan rebound. Moga-moga ini bisa lanjut cukup jauh. Kemudian ada Barito Pacific, rebound juga sama dari bottom support di area V-line. Semoga besok bisa terbang lagi. Aman Mineral, udah lama nggak rekomendasiin Aman dan sepertinya dia masih bisa naik lagi. Jadi ya ingat ya, kontrol aja dia punya alokasi. Terus, habis itu Brand. Ini juga bagus ya. Chartnya bagus lah pokoknya. Pullback, rebound. Nice. Moga-moga bisa breakout. All time high. Habis itu, last but not least yaitu Antam. Antam menarik ya. Kalau bisa naik di atas, selendang, top selendang, bagus. Sebenarnya ada beberapa emiten lagi, kayak contoh Tebik. Ini bagus nih ya. Transaksi juga tinggi sekali. Atur strateginya nih, Tebik. Terus ada habis Tebik yang juga keren, Excel kalau nggak salah. Nah, ini juga menarik ya. Excel, Tebik itu bonus lah. Moga-moga besok bisa jalan juga ya. Oke, teman-teman, itu dulu market review kita, ulasan serta rekomendasi untuk tanggal 29 November 2023. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna dan bisa mendapatkan profit buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.